Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan dan Pak Arif. Di sini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil presentasi kami mengenai perbedaan pendidikan antara Indonesia dengan Kanada. Next. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama yaitu Rani Fatmawati dengan NIM akhir 65, Veronica Diniarti dengan NIM akhir 73, Julia Mia Cahyani dengan NIM akhir 75, Mahadita Nugrahani dengan NIM akhir 79, dan saya sendiri Oktavia Jayati dengan NIM akhir 91. Next. Di sini materi yang akan kami bahas yaitu ada tujuan pendidikan, jenjang pendidikan, sistem pendidikan, kemudian kurikulum IPA, sistem penilaian, dan kualifikasi guru. Next. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama yaitu tujuan pendidikan yang ada di Indonesia. Tujuan yang pertama yaitu sikap atau attitude, yang mana peserta didik memiliki kesadaran dan kepekaan kultural, toleransi kultural, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsif terhadap budaya, dan juga keterampilan untuk menghindari konflik. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan atau kognitif, yaitu peserta didik memiliki pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain dan kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural dan pengetahuan tentang perspektif kultural. Kemudian yang ketiga untuk tujuan di Indonesia yaitu pembelajaran atau institusional, yaitu pendidikan mampu memperbaiki histori, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran, memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan teknik-teknik evaluasi, membantu klarifikasi nilai, dan juga menjelaskan dinamika kultural. Untuk perbedaannya dengan tujuan di Kanada, kalau di Kanada itu tujuannya yaitu yang pertama membentuk budaya nasional, kemudian memberikan kesempatan yang sama dengan mengurangi perbedaan antar sekolah dan keluarga atau antara kebudayaan yang dikenalnya di rumah dengan kebudayaan di sekolah. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu membantu anak untuk menguasai bahasa resmi serta norma dominan dalam masyarakat. Yang keempat, memperkuat keadilan sosial dengan menentang berbagai jenis diskriminasi dan etnosentrisme. Kemudian mempertegas adanya kesamaan dari kelompok yang bermacam-macam. Yang keenam, memelihara nilai-nilai kebudayaan dan identitas kelompok yang terancam kepunahan. Dan tujuan yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi secara cross-kultural dengan mendapatkan pengetahuan tentang bahasa atau kebudayaan yang lain. Untuk selanjutnya yaitu mengenai jenjang pendidikan. Untuk jenjang pendidikan di Indonesia, yaitu sistem pendidikan formalnya terdiri dari jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga perguruan tinggi, yang mana pendidikan prasekolah juga masuk ke dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia tersebut. Nah, untuk pendidikan prasekolah itu bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan fisik dan mental siswa di luar keluarga sebelum memasuki ke pendidikan sekolah dasar. Untuk pendidikan prasekolah ini diberikan pada anak dari usia 4 sampai 6 tahun yang mempunyai masa pendidikan 1 atau 2 tahun pendidikan. Sedangkan untuk kelompok bermain diikuti oleh anak-anak yang berusia di bawah 3 tahun. Kemudian pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini adalah pendidikan 9 tahun yang terdiri dari 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah pertama. Tujuan dari pendidikan dasar ini yaitu untuk memberikan siswa keterampilan dasar untuk mengembangkan diri mereka sendiri sebagai individu, anggota masyarakat, warga negara, dan juga anggota makhluk hidup. Demikian juga untuk melanjutkan studi sekolah mereka ke sekolah menengah. Selanjutnya yaitu pendidikan menengah. Nah, pendidikan menengah ini, yaitu jenis pendidikan menengah adalah sekolah menengah umum, yaitu sekolah menengah kejuruan, bisa sekolah menengah agama, ataupun sekolah menengah kedinasan. Kemudian pada jenjang pendidikan tinggi.
pendidikan tinggi ini yaitu terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional, perguruan tinggi, dan dapat juga berbentuk akademi, politik, sekolah tinggi, institut, dan juga universitas. Kemudian kalau jenjang pendidikan di Kanada itu dibagi ke dalam pendidikan dasar atau primary school, public school, kemudian pendidikan menengah atau high school, dan juga perguruan tinggi atau universitas, college. Nah, untuk pendidikan dasar sendiri, umumnya anak-anak di Kanada itu masuk taman kanak-kanak selama 1 atau 2 tahun pada usia 4 atau 5 tahun secara sukarela. Jadi untuk semua anak masuk kelas SD pada usia 6 tahun. Lamanya masa sekolah dasar ini berbeda-beda pada setiap provinsi di Kanada. Jadi kalau pada provinsi seperti Quebec, Ontario, dan Manitoba, itu mempunyai masa pendidikan dasar lebih panjang dibandingkan dengan provinsi yang lainnya. Karena provinsi ini tersebut sistem pendidikan dasar dan menengah hanya terdiri dari sekolah dasar dan menengah. Dan sistem ini seorang anak harus menghabiskan 6 tahun untuk sekolah dasar, kemudian 5 tahun untuk sekolah menengah, sebelum masuk ke universitas. Kemudian yaitu pada jenjang pendidikan menengah. Pendidikan sekolah menengah atas atau secondary education, Kanada dari grade 9 sampai 12, biasanya itu siswa berumur 14 atau 15 tahun, sampai pada usia 17 atau 18 tahun. Jadi setelah lulus grade 12, siswa itu akan mendapatkan ijazah sekolah menengah atas atau high school diploma. Kemudian jenjang selanjutnya yaitu pendidikan tinggi, yaitu pilihan paling populer di Kanada, yaitu college dan technical institute. Karena menawarkan profesional program 1 hingga 3 tahun termasuk magang kerja. Kalau universitas college itu menggabungkan tradisi universitas di Kanada dan college, di mana praktikal dan program akademik digabungkan dalam lingkungan kampus. Program ditawarkan seperti program degree, diploma, sertifikat, UTP, bahkan program English as Second Language atau ESL. Kemudian jenjang selanjutnya yaitu post-secondary education Kanada. Jadi selanjutnya itu college, institusi dan lembaga pendidikan gelar Kanada lainnya menawarkan program sertifikat dan diploma dengan beragam bidang semi profesional dan bidang teknik yang beragam. Sedangkan kalau universitas menawarkan program S1 dan college biasanya menawarkan program S1, diploma, dan juga sertifikat. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai sistem pendidikan. Kepada yang bertugas, silakan. Baik, sistem pendidikan di Indonesia itu ada sistem pendidikan terbuka, di mana peserta didik dilatih untuk mandiri dalam bertanggung jawab dan mengambil inisiatif untuk mengelola proses pembelajaran. Murid dituntut untuk mengukur sendiri performa yang dikehendaki dan dibutuhkan. Kemudian, peserta didik juga bisa memilih materi, tempat, waktu, dan cara belajar secara aktif dan mandiri. Sistem edukasi beragam, di mana dibuat sistem pendidikan yang dapat menyesuaikan dengan kekayaan bangsa. Adapun jenis jenjang yang dapat dipilih yakni formal, non-formal, dan informal. Yang selanjutnya ada sistem pendidikan dengan orientasi nilai, di mana para murid diberikan pendidikan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, tenggang rasa, dan jujur. Pelajaran terkait nilai-nilai karakter dapat ditemukan dalam pelajaran PKN, bahkan pada jenjang pendidikan tinggi dan menengah. Selanjutnya yakni ada sistem edukasi efisien dan pengaturan waktu, di mana dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM, pengelolaan waktu sudah diperhatikan dengan cermat sehingga murid tidak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan. Selain itu juga penyerapan materi lebih efektif dan efisien karena waktu yang diberikan tak terlalu singkat ataupun terlalu lama. Dan yang terakhir ada sistem pendidikan sesuai perubahan zaman, di mana pendidikan Indonesia bersifat dinamis, yakni berubah dari masa ke masa, butuh kurikulum yang tepat untuk menyesuaikan setiap situasi dan kondisi. Salah satunya kurikulum ya hasil dari perubahan zaman, yakni kurikulum 13. Kurikulum ini menyempurnakan dan merevisi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Selain menyeimbangkan pendidikan dengan zaman, perubahan kurikulum juga bertujuan untuk mengevaluasi tenaga pengajar
dan perbaiki sarana dan prasarana. Sedangkan di Kanada, sistem pendidikan mencakup sekolah yang dibiayai pemerintah maupun swasta, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan pra-universitas. Nah, pendidikan di Kanada ini disediakan, didanai, dan diawasi oleh pemerintah federal, provinsi, dan pemerintah daerah. Pendidikan berada di dalam yurisdiksi pemerintahan provinsi dan kurikulum diawasi oleh pemerintah provinsi. Next. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan sistem pendidikan Kanada dan Indonesia, yakni Kanada menyediakan pendidikan yang universal, gratis sampai ke tingkat perguruan tinggi. Pendidikan diartikan sebagai penanaman ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai kehidupan yang produktif dan bermanfaat. Perbedaan-perbedaan yang terjadi antara sistem pendidikan Indonesia dan Kanada hanya dalam menginterpretasikan konsep-konsep pengetahuan dan keterampilan saja, serta dalam memperolehnya, bukan dalam prinsip-prinsip yang melandasinya. Seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas telah menunjukkan bahwa tujuan nasional pendidikan Indonesia dalam pasal 3 yang berisi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Next. Materi selanjutnya yakni mengenai kurikulum IPA. Next. Di sini yang pertama ada tujuan kurikulum di Indonesia, yaitu tujuan utama kurikulum ialah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif ketika ia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Sementara tujuan kurikulum di Kanada meningkatkan sistem pendidikan di Kanada, belajar dan pendidikan secara keseluruhan pada semua tingkatan termasuk untuk pembangunan berkelanjutan. Kemudian untuk mata pelajaran IPA di Indonesia sendiri itu diberikan sejak SD hingga SMA. Nah, pada level SD kelas 1, 2, dan 3 ini muatan IPA diintegrasikan pada kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Indonesia. Di kelas 4 hingga kelas 6 IPA ini menjadi mata pelajaran tersendiri, namun pembelajarannya melalui pembelajaran tematik terpadu. Kemudian, mata pelajaran IPA di SMP ini dilakukan dengan konsep integratif sains. Di tingkat SMA ini, IPA disajikan sebagai mata pelajaran yang spesifik yang terbagi dalam mata pelajaran fisika, kimia, dan juga biologi. Sementara mata pelajaran IPA di Kanada itu diberikan sejak kelas SD yang mencakup sistem kehidupan, kemudian struktur dan mekanisme, materi dan energi, dan bumi dan sistem antariksa. Kemudian untuk proses pembelajaran sains ini melalui pengembangan keterampilan, penelitian ilmiah, eksperimen ilmiah, dan teknologi pemecahan masalah. Next. Kemudian untuk pembelajaran IPA di Indonesia ini saat ini bertumpu pada standar proses pendidikan dasar dan menengah yang mengatur mengenai kriteria pelaksanaan pembelajaran dan satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, Permendikbud nomor 65 pada tahun 2013 ini menekankan bahwa pembelajaran IPA itu berorientasi pada 3 ranah yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang memiliki lintasan perolehan atau proses psikologis yang berbeda. Nah, melalui uraian tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran yang diamanahkan oleh kurikulum 2013 ini merupakan pembelajaran yang dapat melatih keterampilan, baik itu keterampilan berpikir,
keterampilan proses, dan juga praktik, ataupun menumbuhkan sikap ilmiah pada peserta didik. Proses pembelajaran ini sepenuhnya ditekankan pada pengembangan ranah tersebut secara holistik. Artinya bahwa pembelajaran dilaksanakan secara utuh untuk dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap, aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Next. Kemudian di sini pada aspek persamaan, pada kurikulum Indonesia dan Kanada itu memiliki persamaan pada penilaian otentik dengan prosedur penilaian terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan melaporkan. Sementara perbedaannya itu pada kurikulum Indonesia seimbang antara kognitif, afektif, dan psikomotorik, sementara pada Kanada itu lebih menekankan pada psikomotorik. Kemudian untuk sistem dan prosedur penilaian, untuk Indonesia itu kompetensi yang dinilai ada kompetensi inti 1, yaitu aspek religius, kompetensi inti 2, aspek sosial, kompetensi inti 3, aspek pengetahuan, dan kompetensi inti 4, aspek keterampilan. Untuk ketuntasan belajarnya itu menggunakan sistem KKM. Sementara di Kanada itu kompetensi yang dinilai pencapaiannya yaitu pengetahuan dan keterampilan, berpikir, komunikasi, dan aplikasi. Untuk ketuntasan belajarnya itu sistem level. Kemudian untuk kebijakan peraturan kurikulum di Indonesia itu oleh pemerintah pusat melalui Kemendikbud, sementara di Kanada itu oleh pemerintah pusat diserahkan kepada provinsi. Jadi yang mengatur kurikulum di Kanada itu provinsi masing-masing. Kemudian untuk pendekatan di Indonesia itu diharuskan menggunakan pendekatan tematik terpadu. Di Indonesia ini menggunakan model Webet. Kemudian di Kanada tidak mengharuskan pembelajaran tematik, namun pada beberapa muatan pelajaran guru diperbolehkan menggunakan tematik dengan model Connect. Kemudian untuk model pembelajaran ini di Indonesia melalui pendekatan saintifik dan menyarankan discovery learning, problem-based learning, dan juga project-based learning. Kemudian untuk Kanada menggunakan pendekatan ilmiah, namun pada tiap mata pelajaran memiliki strategi dan model masing-masing yang intinya itu berorientasi pada pemecahan masalah atau seperti halnya problem-based learning. Jadi siswa itu diberi permasalahan, kemudian disuruh untuk memecahkan permasalahan tersebut. Next. Kemudian untuk kondisi ruang kelas, di Indonesia ini ruang kelasnya dapat dilihat bahwa masih belum dikatakan modern, tidak seperti yang ada pada Kanada. Nah, mengapa demikian? Karena terkadang sarana-prasarana yang terdapat di Indonesia ini kurang lengkap sehingga pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Sementara di Kanada ini ruang kelasnya sudah modern. Sistem pendidikan di Kanada ini didanai dengan baik oleh pemerintah sehingga menjadikan siswa itu memiliki akses ke teknologi kelas terkini termasuk tablet, papan tulis interaktif, dan juga laboratorium informasi. Next. Selanjutnya yaitu mengenai materi sistem penilaian. Kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, selanjutnya sistem penilaian. Yang pertama di Indonesia, dalam pendidikan di Indonesia saat ini menggunakan kurikulum 2013. Dari yang sebelumnya yakni kurikulum 2006 atau KTSP. Dengan adanya perubahan kurikulum ini juga untuk sistem penilaian juga ikut berubah. Untuk sistem penilaian atau standar penilaian disesuaikan dengan penataan standar isi, standar kompetensi, dan standar proses. Sistem penilaian hasil belajar di Indonesia pada pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar atau penilaian kelas oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui ujian nasional. Untuk sistem penilaian di Indonesia sendiri, meskipun telah berganti kurikulum, tetap menggunakan sistem ranking dalam rapot. Berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, tujuan penilaian sebagai berikut. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar serta
hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Dan yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Next. Selanjutnya, sistem penilaian di Kanada. Jadi sistem penilaian di Kanada dan di Indonesia itu cukup berbeda. Di Indonesia sendiri kan menggunakan sistem ranking dalam raport, sedangkan di Kanada itu tidak ada. Di Kanada menggunakan sistem kuartal di mana raport diterima setiap 3-4 bulan sekali. Setiap mata ajaran akan diberi skor 0 sampai 100 dan dalam raport dicantumkan skor yang diperoleh si anak serta nilai rata-rata kelas. Orang tua secara bergantian bertemu guru selama 15 menit untuk membahas pencapaian si anak serta kendala yang dihadapi di kelas. Untuk anak dengan nilai tertinggi di kelasnya, sekolah akan memberikan sertifikat serta namanya dicantumkan dalam daftar nama siswa berprestasi yang dipajang di dinding sekolah. Untuk kenaikan kelas sendiri dilaksanakan berdasarkan mata pelajaran, bukan berdasarkan grade atau kelas. Pada kebanyakan sistem ujian di Kanada disiapkan dinilai pada tingkat lokal, namun pada beberapa provinsi seperti British Columbia, Alberta, dan Quebec, juga teritori Northwest dan Yukon, yang umumnya mengikuti program-program Alberta dan British Columbia, ujian akhir untuk mendapatkan diploma untuk mata pelajaran tertentu dibuat secara sentral oleh Departemen Pendidikan. Next. Materi selanjutnya yaitu mengenai kualifikasi guru. Kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya adalah kualifikasi pada guru. Jadi untuk kualifikasi pada guru di Indonesia, yang pertama dilihat dari akademik, dari faktor akademik, di mana berdasarkan standar pendidik dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, di mana pendidikan minimal diploma 4 atau D4 atau sarjana S1. Kemudian memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang akan diajarkan. Dan yang ketiga, sertifikat profesi guru minimal 36 SKS di atas D4 atau S1. Yang kedua yaitu kualifikasi kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, kuantitas dan kualitas guru dapat dilakukan melalui proses mengajar di kelas, yang mana yang pertama rencana pengajaran, prosedur mengajar, hubungan antar kualifikasi dan kompetensi guru pribadi. Untuk faktor yang berikutnya yaitu faktor ketiga, kompetensi pada guru. Guru yang berkualitas merupakan guru yang berkualifikasi dan dapat memenuhi standar pendidik dan menguasai materi pelajaran sesuai dengan standar isi dan menghayati dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar. Guru bekerja secara profesional dengan melihat pemenuhan kompetisi, yaitu sesuatu yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu melalui usahanya. Perkembangan dari kompetisi dari waktu ke waktu tersebut dapat menumbuhkan keyakinan, kemampuan, dan minat. Kompetensi yang tercakup ialah pedagogik dan profesional. Jadi, kompetensi pedagogik adalah kemampuan dari seorang guru untuk mempelajari siswa dalam pemahaman terhadap siswa, perencanaan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pada proses pembelajaran, dan yang lainnya. Kemudian, kompetensi profesional, di mana penguasaan materi pembelajaran secara luas dan dapat membimbing siswa untuk memenuhi standar kompetensi serta tujuan pembelajaran di sekolah yang sesuai pada standar nasional pendidikan. Untuk kenyataannya pada kondisi guru di Indonesia ada beberapa penyebab umum yang dapat menyebabkan rendahnya kualitas guru di Indonesia, yaitu ketidaksesuaian disiplin ilmu dengan bidangnya mengajar sehingga mempengaruhi penguasaan materi pembelajaran. Jadi masih banyak guru yang misalnya belajarnya pada pendidikan apa, tapi belajarnya di aslinya tidak seperti yang dipelajari oleh guru tersebut. Kemudian kualifikasi guru tidak sesuai standar kualifikasi S1, mengakibatkan ancaman pada menurunnya standar keilmuan. Jadi masih banyak
belum sampai menyandang sarjana S1 atau D4, tapi sudah mengajar. Kemudian program peningkatan kompetensi melalui PPG masih belum menjangkau seluruh guru. Hal ini dapat mengakibatkan oleh dana dan penyelenggaraan yang beragam. Kemudian rekrutan guru atau PNS masih sedikit dan tidak efektif, sehingga mempengaruhi kualitas guru. Jadi peminat guru dapat terancam karena akibat dari rekrutmen guru atau PNS ini. Kemudian tingkat kesejahteraan guru secara umum masih rendah. Kenyataannya masih banyak guru honorer dibandingkan guru PNS. Untuk selanjutnya, dibandingkan dengan kualifikasi guru di Kanada, jadi di Kanada itu khususnya di Ontario, tadi juga sudah dijelaskan bahwa pembagiannya kurikulum secara provinsi. Jadi setiap provinsi di Kanada itu berbeda-beda sesuai provinsinya. Ini umumnya di Ontario memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi di antara guru dan siswa. Jadi guru bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi dan metode pengajarannya yang tepat untuk menilai dan mengevaluasi siswa pada proses belajarnya dengan menggunakan berbagai strategi pengajaran, penilaian, evaluasi. Guru juga menyediakan banyak sekali kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan inquiry dan komunikasi, keterampilan representasi grafik atau data sambil menemukan dan mempelajari konsep dasar untuk memudahkan siswa dalam belajar. Kemudian kondisi kenyataan pada guru di Kanada yaitu guru diperlakukan secara baik oleh nasional maupun secara provinsi. Kemudian guru diberikan bahan dan tunjangan sebagai bentuk kesejahteraan hidup. Kemudian guru memerlukan gelar sarjana S1 atau magister. Dan kemudian provinsi di Kanada dapat menentukan kondisi guru. Jadi kesejahteraan guru benar-benar sangat diperhatikan oleh negara Kanada. Kemudian memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan lisensi mengajar. Jadi hanya benar-benar diseleksi untuk sebagai bentuk kualitas guru yang baik. Kemudian yang keenam, negara dengan memperhatikan program pendidikan secara serius. Selanjutnya, saya silakan kepada moderator. Baik, berikut ini merupakan daftar pustaka dari materi yang kami paparkan. Next. Itu tadi pemaparan materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.